Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febrianti. Saya dari kelas C Agribisnis dengan nomor NIM 2003211000006. Baik, saya akan menjelaskan isu permasalahan komoditas garam yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Komoditas garam di Pulau Madura. Di Pulau Madura Pamekasan adalah kabupaten penghasil garam tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah total produksi sebanyak 9.104 ton. Namun terdapat permasalahan dalam komoditas ini, yaitu adalah belum jelasnya aspek pemasaran komoditas. Garam ini juga terdapat standarisasi harga jual. Jika dibandingkan dengan negara Cina, Pulau Madura memiliki hasil yang kalah jauh dari Cina, yaitu berjumlah 60 juta metrik ton, dan data tersebut diperoleh dari United Geology Survey. Namun di Cina sendiri juga memiliki problematika dari komoditas ini. Di antaranya adalah sempat menurunnya aktivitas impor garam pada tahun 2019 yang surut sebesar 0,2%. Pada komoditas ini masih menggunakan cara tradisional dalam pengolahannya, yang melibatkan peranan penting para petani garam yang ada di Pulau Madura. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan produktivitas garam yang juga dibantu oleh keterlibatan PT Garam atau Persero yang menampung hasil panen garam para petani. Para petani seharusnya lebih mengupayakan peningkatan faktor produksi agar lebih maksimal, seperti pemanfaatan sumber daya alam yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu komoditas ubi kayu. Provinsi Jawa Barat khususnya pada daerah Sumedang terkenal akan hasil komoditas ubinya. Ubi Sumedang sudah banyak dikenal oleh masyarakat karena memiliki cita rasa yang khas. Ubi kayu di Sumedang ini diolah menjadi tepung mokaf. Pada tahun 2006 hingga 2012 terjadi peningkatan dalam produksi ubi kayu hingga mencapai 24,0040,2 ton. Sedangkan pada tahun 2013 hingga 2016 total produksi ubi kayu di Sumedang ini mengalami penurunan hingga mencapai 20,2587 ton. Menurut tribunnews.com, negara penghasil ubi kayu terbesar ialah negara Nigeria dengan jumlah sebanyak 57 juta ton. Namun pada negara ini hasil produksi singkong yang melimpah lebih banyak digunakan, yaitu sebagai bahan baku makanan sehari-hari dan sebagai bahan baku industri, seperti industri tapioka. Peranan di pertanian BPP, Oktan, Goptoktan, CV, Farm and Food, dan kelompok wanita tani sangat berperan penting akan keberlangsungan proses produksi oleh para petani dan sebagai wadah hasil panen mereka. Ada berbagai analisis solusi dalam mengatasi permasalahan dalam komoditas ini, diantaranya adalah pengendalian biologi, menggunakan musuh alami seperti parasitoid, dan juga bisa menggunakan pengendalian menggunakan contoh bahan kimia dan pengendalian dengan kultur teknik. Yang terakhir yaitu komoditas ikan air laut yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah merupakan kabupaten penghasil komoditas ikan laut tertinggi di Jawa Tengah yang memiliki sebaran ikan seluas 5.200 km persegi. Namun terdapat berbagai permasalahan dalam komoditas ini, diantaranya adalah murahnya harga jual lobster dan udang, seperti udang jerbung, dan sering terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian pada sektor perikanan ini. Jika dibandingkan dengan Cina, komoditas ikan laut memiliki jumlah yang masih berada satu tingkat lebih atas dari Indonesia, yaitu berjumlah sebanyak 76.500 ton.
Namun pada negara Cina masih mengandalkan hasil tangkapan liar yang terkadang juga diambil dari Indonesia. Pada tahun 2015, Kabupaten Cilacap mampu menghasilkan sebanyak 14.371 ton yang terdiri dari 13.511 nelayan. Dalam komoditas ini mampu menghasilkan nilai ekspor terbesar yaitu sejumlah 940 juta. Komoditas ikan laut di Kabupaten Cilacap sudah dilindungi oleh Permen KP nomor 61 pada tahun 2016. Dan peranan pemerintah dalam penanggulangan bencana sangatlah penting guna membuat para nelayan guna mencegah bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian dalam sektor ini. Para warga hendaknya dapat lebih berantusias untuk membuang sampah pada tempatnya dan dapat mengolah sampah tersebut menjadi hal-hal yang dapat menjadi nilai tambah guna mencegah bencana alam ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.